kepada adik-adik yang ikut meramaikan dengan kibaran bendera sholawatannya, tetap dijaga ketertibannya. Mudah-mudahan anak-anak yang sebanyak itu, anak SD, mudah-mudahan dalam kerelaan kesenangannya akan dibarokahi. Nggih, pokoknya melok seneng lah ya. Seneng itu memang dekat dengan kerelaan, insya Allah rela dekat dengan keikhlasan. Pun monggo Ustaz, matur nuwun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yuk fokus dulu sebentar. Enggak apa-apa Pak Herman kalau punya istri cerewet itu ya. Jadi untuk teman-teman yang punya istri cerewet enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita sudah tersiksa di dunia, di akhirat siksanya lebih ringan ya, gitu. Santai ya. Ada yang istrinya cerewet. Pak Dian istrinya cerewet Pak enggak? Enggak ya, enggak berani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya seperti yang disampaikan Pak Herman tadi, iya Al-Anwar itu sudah 5 tahun Pak Herman ya. Ya 5 tahun. Mulai dari 4 orang ya duduk di pojok masjid situ. Terus habis itu buyar, 14 orang di rumah. Kemudian di Pak Joko, ya, saksi-saksi sejarahnya Pak Jokonya sudah nggak ada. Saksi-saksi sejarahnya masih ada, Pak Bobi, Pak Iwan. Ini ternyata angkatan-angkatan tua. Pak Dian sudah ada dulu, belum ya? Belum. Pak Didut ada, belum? Pak ini ya, Pak Legimin. Ini angkatan-angkatan tua semuanya. Pak Juli itu, perempuannya masih cuma 1 dulu itu. Ngaji, perempuannya cuma 1. Perempuannya itu istrinya Pak Julito. Terus jadi 2, istrinya Pak Imam. Mana Pak Imam? Nah, Pak Juli mana? Nah, cuma 2 itu perempuannya dulu. Makanya sekarang tambah banyak, ya harus dijaga benar-benar ya. Jangan sampai jelek majelis Al-Anwar. Ya tetap dijaga, akhlaknya dijaga. Jangan sampai, oh itu majelis Al-Anwar, akhlaknya enggak baik, wah elek nanti. Yes, yuk ngaji. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal has ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa badigha'a wajhillah wardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya akan membacakan kelanjutan dari kitab Lubabul Hadis, dan kita sudah sampai kepada Al-Babus Sadisu was-Salasuna fi Fadilati Iyadatil Marid, bab ke-36 tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dikatakan dalam kitab ini, qala Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman itu pernah bercerita, maridtu, aku pernah sakit, katanya Sayyidina Utsman, fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjengukku. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. U'idzuka billahil ahadis, u'idzuka billahil ahadis somad, aku memohonkan perlindungan untukmu kepada Allah yang Maha Esa, zat yang bersandar kepadanya segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana zat itu adalah zat yang tidak diperanakkan, tidak beranak juga tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, zat yang tidak ada setara dengannya, min syarri ma tajid, dari kejahatan yang engkau rasakan. Jadi ini menunjukkan kepada kita anjuran ketika kita menjenguk orang sakit, kita mendoakan orang yang sakit itu. Bahkan pernah lagi Nabi pernah datang
kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali itu sedang sakit juga. Kemudian baginda Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, faqala lahu, menyuruh Sayyidina Ali untuk mengatakan, qul, katakanlah, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik, au sabran ala baliyatik, au khurujan minad dunya ila rahmatik. Kalau misalkan kita lagi sakit, diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa tentang 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, memohon kepada Allah tentang segera sembuh. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Yang kedua, mohon kepada Allah, kalau seandainya nggak sembuh, berikan kesabaran padaku ya Allah. Yang ketiga, kalau seandainya nggak sembuh atau kita ternyata dipanggil oleh Allah, katakan juga, ya Allah, keluarkan aku dari dunia ini menuju rahmatmu. 3 hal ini, ya. Dan insya Allah kalau misalkan kita berdoa dengan 3 hal ini, salah satunya pasti akan dikabul oleh Allah. Kalau sembuh, ya akan disembuhkan. Kalau belum sembuh, akan disabarkan. Kalau memang waktunya sudah habis, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, udul maridah, jenguklah oleh kalian orang-orang yang sakit, wattaba'ul janazatah, iringilah jenazah, tudzakkirukum al-akhirah, maka itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi kalau ada orang yang sakit, satu, jenguk. Kalau ada orang yang meninggal, antar jenazahnya. Kalau bisa solati, kalau bisa bantu urusi. Maka kalau kita melakukan hal itu semuanya, kita akan ingat akan akhirat. Ada orang meninggal, ya kita hadir. Untuk apa? Supaya kita sadar, nanti saya akan merasakan yang seperti itu. Dan kita nggak tahu 1 menit ke depan kita masih hidup atau tidak, nggak ngerti. Ya, anggap sajalah 1 menit ke depan, apakah di sini Pak Juli masih hidup? Belum tahu. Atau Ustadz Hartoyo masih hidup? Kita nggak tahu. Yang duluan juga nggak ngerti. Makanya harus kita siapkan bekal. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk ke alam kubur tapi dia tidak membawa bekal, seperti orang yang mau mengarungi samudra tanpa perahu, bisa-bisa tenggelam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, a'idul marid, Nabi bersabda, orang yang menjenguk orang sakit, yamshi fi makhrafatil jannah, berarti dia itu sedang berjalan di perkebunan surga, hatta yarji'ah, hingga ia kembali. Jadi dianggap kita itu panen pahala. Ibarat kita itu sedang jalan-jalan, ada pohon kurma, kita petik. Selama perjalanan kita dianggap panen pahala sampai kita kembali. Itu saking utamanya menjenguk orang sakit. Tapi ada 3 orang sakit yang tidak perlu kita jenguk. Apa saja 3 itu? Salasun la yu'adu sahibur ramadi wa sahibud darsi wa sahibud damli. Ada 3 orang yang tidak perlu dijenguk. Yang pertama adalah penderita sakit mata. Orang sakit mata nggak usah dijenguk, ya, biarkan aja. Malah ketularan, malah kita nularkan kepada orang lain. Yang kedua, orang sakit gigi, nggak usah, itu tambah emosi malah ya. Dijenguk, diajak ngomong 1 jam, tambah emosi yang ada. Sakit hati apalagi ya. Yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, waduh parah itu. Yang ketiga, penderita sakit bisul, nggak usah dijenguk. Pak Herman bisulan, nggak usah. Pak Herman di mana keadaannya, nggak usah, biarkan ya. Jadi 3 hal ini nggak perlu dijenguk. Jadi sakit yang boleh dijenguk, yang disunnahkan dijenguk kalau memang dia itu sakit tipes, gitu ya. Panu, panu ya nggak usah lah. Apalagi cuma jerawat, ya nggak usah kayak gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyadatul marid awwala yaumin faridatun wa ma ba'daha sunnatun. Menjenguk orang sakit di permulaan hari itu adalah fardu, dan menjenguk setelah waktu itu adalah sunnah. Maksudnya adalah kalau ada orang sakit, jenguk segera. Nunggu pas sembuh jangan. Buat apa? Wong tujuan kita menjenguk orang sakit untuk menghibur, untuk mendoakan. Kalau kita jenguknya pas sembuh, ya nggak ada gunanya. Ya. Dan kalau menjenguk orang sakit ada waktunya juga.
Sebagaimana Nabi mengatakan, wa qala alaihi salatu wasalam, la tajibu iyadatul marid illa ba'da thalathati ayyamin. Tidak wajib menjenguk orang sakit kecuali setelah 3 hari. Jadi kalau sudah sakitnya 3 hari, baru sakit 1 hari langsung dijenguk, tidak sunnah. Jadi sudah 3 hari tidak tampak, misalkan kok di masjid gak pernah kelihatan, nah itu mulai ditanya, oh ternyata sakit, baru dijenguk. Dan kalau jenguk orang sakit jangan kelamaan, diajak ngobrol lama 1 jam, sampai ditawari rokok, ngerokok terus, wes tambah mati kalau kayak gitu. Ya, dikatakan di sini, wa qala man 'ada maridon salihan kharaja ma'ahu 70 malakan yastaghfiruna lahu. Siapa saja yang menjenguk orang sakit yang soleh, maka ia keluar menyertai dirinya 70 malaikat. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, orangnya itu soleh, sakit, ketika kita keluar, maka akan menyertai dia 70 malaikat yang memohonkan ampunan untuknya. Wa yakhrujuna min baitil marid, dan para malaikat itu keluar dari rumah orang yang sakit, ma'ahu beserta penjenguknya itu, wa yadkhuluna ila baitihi, dan ikut masuk ke dalam rumahnya penjenguk. 70 malaikat mendoakan. Tapi syaratnya tadi kalau sudah 3 hari. Man 'ada maridon lam yazal fi khurfatil jannah. Siapa saja yang menjenguk orang sakit, maka tidak henti-hentinya ia berada di perkebunan surga. Nah, jadi ini salah satu keutamaan ketika kita menjenguk orang sakit. Banyak ini. Wa qala alaihi salam, aidul marid, penjenguk orang sakit, yakhudu fi rahmatillahi ta'ala, berarti dia itu sedang menempuh dalam rahmat Allah. Fa idza jalasa indahu, maka apabila ia telah duduk di sisinya, in ghamasa fiha, maka ia telah terbenam di dalam rahmatnya Allah. Adamu iyadatil marid asyaddu alaihi min maradihi. Ketiadaan menjenguk orang sakit adalah lebih berat bagi si penderita sakit dibandingkan sakitnya. Oh ini ya, kalau ada orang sakit jangan cuma dibiarkan. Karena apa? Gak ada orang jenguk itu, malah itu lebih sakit daripada sakitnya. Jenguk kalau sudah 3 hari. Jangan cuma amin amin amin, dikasih stiker di WA, mudah-mudahan cepat sembuh, amin amin amin, stiker, gak manfaat ya. Apalagi gak baca aminnya, cuma stiker. Ada yang meninggal, telah meninggal dunia dengan tenang, tanggal ini, innalillahi wa inna, stiker semuanya. Belum tentu yang kirim stiker itu baca loh ya. Yang penting itu boleh kirim stiker, tapi jangan lupa kita juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cuma copy paste, apalagi cuma ada tulisannya diteruskan. Astagfirullah. Kalau saya paling benci ngelihat itu. Mudah-mudahan Ustadz sudah cepat sembuh, diteruskan. Di bawahnya pas sama. Ikilah nggak perlu ya, malas ngetik. Masa cuma nulis ustadznya sakit, saya diteruskan copy paste di atasnya sama. Yang lain yang lebih malas cuma amin ya, amin 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 amin. Langsung telepon, Ustadz mudah-mudahan cepat sembuh, itu bagus itu. Atau langsung audio, langsung buat vlog kapok on. Ojo ya, jangan gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak jenguk, itu lebih sakit daripada sakitnya. Makanya dijenguk. Kalau ada saudara kita yang sakit, jangan dibiarkan. Kalau pengen dijenguk, ya sing apik ke orang ya. Kalau apik pasti dicari. Pak Herman misalkan nggak kelihatan, tiba-tiba hari Selasa, kira-kira bertanya-tanya apa enggak? Tanya, kemana Pak Herman dia? Walah, rokokan di warkop. Wah, ditanya kalau nggak ada. Oh sakit, pasti dijenguk. Kalau sudah akhlaknya gak baik, sering suudzon kepada orang lain, sering sakit hati, sering sindir-sindiran di media sosial, ketika disindir balik malah sakit hati, ya kayak gitu minta dijenguk ya gak ono. Malah kalau sakit itu didoakan mati, kapok, mate om, gitu malah ya. Ini yang para pengguna media sosial ya, para pengguna media sosial kalau cuma menggunakan media sosial terus kemudian baper, dikit-dikit baper, gak usah main media sosial, main ular tangga aja ya. Dikit-dikit baper, kesindir dan lain sebagainya, main ular tangga aja kalau kayak gitu
main medsos tapi kesindir apa-apa. Ngerti Zal? Kamu sering baper? Enggak. Kamu Dan? Enggak ya. Dani itu orang-orang pertama ngaji Al-Anwar. Sebelum ada Banjari, Dani itu sendirian. Sebelum ada Hikam, Rizal, Dani itu dulu kurus, sekarang ya kurus. Kau no perubahan, baru nambah ini ya Rofik. Mana Rofik? Saya di kamar mandi. Rofik itu biasanya senangnya duduk di kamar mandi memang. Ada Rofik, ini Rizal. Rizal ini dulu bukan vokal, saya masih ingat. Iya Rizal ya. Kamu lah yang nabuh cek gitu-gitu kan ya. Berubah sekarang jadi vokal. Rizky Novalian. Dulu kamu vokal memang ya? Enggak kan ya? Enggak ya? Tukang pijatnya Rizal di belakang ya. Dan sampai sini berubah jadi vokal. Jadi tiap hari itu roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Abah Ipin sekarang mungkin sendirian, besok ya tetap sendirian, nggak mungkin langsung ya, nggak mungkin, bertahap ya. Abah Selamat ya, dulu sendirian, tapi sekarang sudah berdua ya, dilupakan Abah Ipin. Dulu ini bestie Abah Ipin sama Abah Selamat ya, ngerasani ustadznya berdua. Sekarang sudah ada pasangan, Abah Ipin sendirian sekarang. Tapi nggak apa-apa Abah Ipin ya, insya Allah di surga bidadarinya banyak ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salam adamu iyadil marid, sudah ini. Idza ada ahadukum maridun fala ya'kul 'indahu syai'an. Apabila salah seorang dari kalian menjenguk orang sakit, jangan dia memakan sesuatu di sisinya. Ojo sibuk makan, jenguk, monggo silakan makan terus gitu. Jangan, enggak boleh. Ya. Meskipun itu cuma dipersilahkan, itu kan cuma basa-basi. Yang penting itu doakan. Jangan sibuk malah makan di sampingnya. Itu enggak boleh, itu akhlaknya. Dan ketika kita menjenguk orang sakit, wa qala alaihi salam al-iyadatu huwa kunaqatin. Menjenguk orang sakit itu seukuran waktu memerah susu unta betina. Maksimal itu 1 jam, itu sudah lama. Dan yang paling afdol di sini dikatakan afdalul iyadati akhaffuha, yang paling sebentar itu yang paling afdol ketika jenguk orang sakit. Jangan lama-lama. Masuk, gimana Mbak Ipin, sehat? Sehat. Mudah-mudahan segera sehat. Sudah, wes doakan, pulang. Ojo kelamaan, ketawa dari jam 8 sampai setengah 10 ya. Habis itu yang sakit pingsan. Ojo kayak gitu. Dan sunnahnya ketika kita menjenguk orang sakit dikatakan di sini wa min tamami iyadatil marid, dan di antara kesempurnaan menjenguk orang yang sakit ayyad'a ahadukum yadahu ala wajhihi, letakkan tangannya di atas wajahnya, di dahi, di jidat itu dipegang, atau kalau enggak di kepalanya, di wajahnya, au ala yadihi, di tangannya dipegang. Ya, itu salah satu sunnahnya. Biasanya orang sakit kan lagi tidur, gimana keadaannya? Dipegang kepalanya, dipegang. Nek orang sakitnya lagi duduk, gimana? Kok aneh ya? Gimana? Wait, dipegang tangannya. Ihi, malah diginikan ya, nggak usah. Itu sunnahnya, dipegang kepalanya. Gimana keadaannya? Kalau orangnya tinggi pakai kayu ya. Oh, iya. Itu kalau laki-laki sesama laki-laki Pak Herman ya. Nanti katanya Ustadz suruh pegang kepalanya, pegang tangannya. Perempuan, gimana? Gak boleh ya. Kalau kayak gitu kok boleh ya. Kemudian wa tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahatu, jangan lupa bersalaman ya, salaman. Gimana keadaannya? Pegang kepalanya gitu. Itu salah satu sunnah ketika kita menjenguk orang sakit. Nggak usah lama-lama. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada. Ibu-ibu? Ya, Pak Edi. Sakit itu nggak perlu nunggu 3 hari itu. Nggak perlu apa? Lihat timunya. Karena timunya 3 hari itu kan. Oh, Saya kan sudah pulang. sudah pulang malah ya.
Iya kalau dilihat dulu sakitnya ya, sakit demam berdarah kan pasti wis parah itu ya, 3 hari tipes kan 3 hari pasti itu baru dijenguk ya. Kalau misalkan sehari sakit ya sebenarnya ya belum ada kesunahan, tapi nggak apa-apa kalau misalkan wis kantornya memutuskan ayo wis jenguk bareng-bareng ya sudah nggak apa-apa ya, sesegera mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan saya di rumah lah ini kemana kok sakit, minimal di WA dulu, kok 3 hari kok masih belum muncul, baru dijenguk. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ustaz, Ya Pak Herman. kalau jenguk orang sakit bawa buah tangan itu anjuran atau memang adab atau itu sebenarnya tidak merupakan keharusan? Membawa buah tangan, bawa buah gitu ya. Itu ya tetap masuk dalam sedekah, menghibur. Ya anjuran namanya, cuma dalam bentuk buah tangan. Kadang-kadang ada yang berupa amplop. Itu kan hiburan juga. Aduh, dapat jadi pengen sakit lagi kan gitu kan jadinya. Nah, itu ya anjuran itu. Hiburan kepada orang yang sakit itu ya bisa berupa buah tangan. Dijenguk saja, nggak bawa apa-apa, seneng nggak kira-kira? Seneng beneran. Apalagi kalau ada sesuatunya, amplope. Pengalaman sakit. Saya pengalaman sakit. Ya. Wes jenguknya dari jam 7:30 sampai 8:30, cuma ngabisin jajan saya ada. Ada. Ya cuma ya namanya ustadz ya nggak boleh itu, cuma dalam hati batin ya itu orang itu kok ya habis pulang saya malah meso-meso di rumah. Mesonya di dalam kamar saya gak dosa. Ya kalau dosanya dikit. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya Fadol silakan. Ngantuk Dol. Ya Dol, tidur Dol, hati-hati di jalan ya. Bantalnya jangan lupa disiapkan ya. Iya. Salaman dari sana Dol. Salaman. Iya. Iya. Hati-hati ya. Kasurmu wis siap. Sudah siap kasurnya. Bersihkan dulu ya. Bau. Baru mau kirim barang. Ya wis hati-hati ya. Mudah-mudahan lancar Dol ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Legimin. Baper. Orang? Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Orang melahirkan. Kenapa orang melahirkan? Dilarang, nanti kan masih kurang 3 hari. Oh, orang melahirkan, jenguk orang melahirkan. 3 hari. Sudah langsung jenguk, ya. Belum 3 hari sudah dijenguk. Orang melahirkan itu seneng ya, seneng, cuma sakit pas ngeluarkan itu. Gak apa-apa, ya Pak Legimin ya, nggak usah ditunggu sampai wis balik anaknya. Anaknya wis balik baru jenguk, ya telat Pak Legimin. Ya, baru keluar dijenguk, bagus. Dipegang anaknya, dicium, seneng kalau kayak gitu itu. Kenapa? Pak Legimin mau lahiran lah. Ya gak apa-apa. Lah tim Banjari siap nggak sholawatan? Siap. Siap. Makanya kan saya berkali-kali wis ngomong, kalau ada jamaah Al Anwar, kalau memang benar-benar minta tolong, pengen sholawatan, ngomong siap tim Banjarinya. Pengen MC gratis, siap MC-nya. Pengen live streaming gratis, siap live streamingnya. Pengen tempat gratis, siap lapangan futsalnya. Gak ngerti ustadz yang bayar kabeh ta. Ada pertanyaan yang lain? Ayo, ya Pak Arif. Menjenguk. Yang dibicarakan. Oke. Untuk waktunya cari di mana pada umumnya orang tidak sedang beristirahat. Ya. Waktu siang, kira-kira lagi istirahat apa enggak? Istirahat, apalagi yang sakit tidur.
Ya kalau ada yang datang ke rumah siang itu ya tak temui ya karena tamu. Tapi gerundel dalam hati, kok datang siang-siang gitu ya. Harus tahu, ya habis maghrib itu lagi seger-segernya ya. Habis isya, habis subuh jam 4 datang, ya, saya ngelukis di bantal kok didatangi itu ya. Subuh-subuh itu kurang pas. Loh enggak sekalian habis subuhan bareng, kurang pas ya. Kalau orang yang sakit itu istirahat habis subuh itu. Ya pas lagi seger-segernya habis makan malam ya. Maghrib itu isya. Tapi ya jangan malam-malam. Yang dibicarakan apa? Ya yang ringan-ringan. Bicarakan keadaannya, gimana, sehat, sakit apa. Jangan malah ditanyakan, ya apa nanti ini kegiatan Maulid Nabi ini, waduh ya. Macam diomongkan masalah gini, utangmu itu kapan dibayar? Apalagi kayak gitu, tambah mati langsung seketika itu. Ya, tanyakan sing seger-seger meskipun utangnya wakeh, enggak usah diingat-ingat. Ya, datang-datang, wis awal bulan katanya bayar utang, mati itu besoknya itu. Wis ceritakan yang lain. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Nanti biar segera bayar utang. Ya sama, mati besoknya. Macam aneh-aneh ya. Ada pertanyaan yang lain? Enggak ada? Enggak ada ya? Gak ada, wong cuma keutamaan bukan masalah fikih. Atau ada yang mau nanya masalah fikih? Nah, masalah keutamaan itu ya cuma keutamaan buat kita supaya lebih semangat untuk menjenguk orang sakit. Hitungan ketiga, 3, 2, 1, nggak ada. Ya Pak Arif. Adabnya hanya orang yang terdekat saja. ya. Apakah hanya khusus ya teman yang dijenguk gitu ya? Kalau nggak kenal gitu ya? Apakah tetap boleh dijenguk? Ya nggak apa-apa. Lutfi misalkan jenguk orang yang nggak dikenal, coba kira-kira, ini sopo paling cuma digitukan. Ya sing kenal Pak Arif itu pasti ada yang jenguk, yang kenal juga ya, yang terdekat. Kalau nggak kenal, pura-pura kenal, Pak Herman tiba-tiba jenguk orang sakit di rumah sakit, gimana keadaannya? Bingung orangnya malah ya, wes. Nggak usah sok kenal sok dekat ya, wes. Kalau teman kita sakit, saudara-saudara kita sakit baru jenguk. Orang lain sakit itu sudah ada temannya yang jenguk ya. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kalau nggak kenal malah buat bingung, iki sopo ya? Nah, jangan-jangan malaikat maut menyerupai. Nah, besoknya mati beneran gitu. Berwujud manusia. Wes sing kenal dilihat ya, tetangga dilihat, apa-apa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Herman. Misal ini pas pemotongan hewan korban waktu nyacat daging itu terlihat seseorang ngambil ya nggak banyak, set taruh, kemudian loh ngambil lagi gitu. Terus ini didiamkan atau saya ke orangnya atau ke panitia? Ini kan khawatir, memang kasus gitu kan masalah nggak pernah tunggal, cuma khawatir salah terjemah. Untuk peristiwa seperti itu, ngambil titiknya gimana ya? Ya, kalau ada orang menitipkan ke panitia kurban untuk menyembelih kurbannya, itu secara tidak langsung mengatakan ini penyembelihannya, penyebarannya, ya, pembagiannya saya titipkan, saya pasrahkan kepadamu. Berarti semua ada di tangan panitia. Terserah panitia, ini nanti bagi ke siapa, bagi ke siapa. Kenapa? Karena sudah dipasrahkan oleh orang yang berkurban. Ya kita nunggu, jangan asal ngambil tanpa seizin panitia. Karena amanah sudah diberikan kepada panitia. Ada yang ngambil, ditegur, jangan laporkan ke panitia. Kasihan, takutnya panitia malah timbul fitnah. Langsung tegur 4 mata. Jangan ngambil dulu, itu
harus izin panitia dulu. Ayo tak izinkan, gitu loh sekalian ya. Harus izin Pak Herman. Ya kalau misalkan seenaknya ngambil terus dibiarkan, banyak nanti yang ngambil. Iya kan? Banyak pasti ngambil, tiba-tiba kepala hilang, tiba-tiba hati hilang, terus ekor hilang kabeh. Tetap kalau sudah diserahkan kepada panitia yang berhak mengelola. Orang-orang ya nunggu, terserah panitia. Ini nanti 1 kilograman, dapat 1 kilograman, terserah panitia. Masalah orang yang berkurban mau request apa, nggak apa-apa, terserah kesepakatan dari panitia. Karena orang yang berkurban boleh makan, kecuali kurbannya itu adalah kurban wajib yang dinazarkan. Nggak boleh orang yang berkurban itu ikut makan. Kalau saya naik kelas, saya akan berkurban. Nah kurbannya itu nggak boleh dimakan, harus diberikan semuanya ke fakir miskin. Sama kayak akikoh. Kadang-kadang banyak yang nanya, Ustadz kalau akikoh keluarga boleh makan enggak? Boleh makan. Kalau akikohnya akikoh sunnah. Yang tidak boleh itu kalau akikoh wajib. Akikoh wajib itu gimana? Dinazarkan. Kalau anak saya nanti sehat lahirnya, saya akan akikoh. Akikohnya wajib. Orangnya gak boleh ikut makan, hanya diberikan kepada orang-orang. Tetap harus izin. Gak boleh malah disuruh, wes ambilan gak apa-apa. Gak boleh Pak Herman. Tetap ditegur. Gak boleh, ini nunggu panitia. Kalau memang mau ngambil, izin ke panitia. Gitu. Gak boleh asal ngambil, asal tiba-tiba hilang kepala, hilang ini. Izin ke panitia, meskipun 1 panitia. Ada lagi pertanyaan? Jadi panitia ya harus ngerti ilmunya, ya Pak Irom. Kalau kita punya anak yang belum lahir, atau lahir dan meninggal, itu perlu diatur akikah. Akikoh disunahkan ketika anak lahir sampai balik. Ya, jadi kalau sudah lahir sampai balik baru diakikoi. Kalau belum ya nggak usah. Ya, Ustadz saya pokoknya pengen akikoh. Nggak apa-apa kalau maksa ya, itu jatuhnya sedekah. Ya, jadi akikoh itu kesunahan bagi orang tua ketika anak lahir, bukan istri hamil, bukan, tapi anak lahir. Dan waktunya sampai balik. Ketika sudah balik, maka kesunahan orang tua hilang. Sudah tidak sunnah lagi mengakikoi anaknya. Tapi kalau anaknya nanti sudah mampu, pengen akikoh untuk dirinya sendiri, boleh. Itu aturannya. Oke, ada pertanyaan? Untuk laki-laki akikoh berapa anak? Kok berapa anak? Berapa kambing? Wah, kalau perempuan? Bukan berarti kalau laki-laki cuma 1 kambing nggak boleh. Itu sunnahnya 2, 1 juga boleh. Ya, oke, Pak Arif. Boleh, doanya macam-macam boleh. Allahumma rabban nas dan seterusnya. Isfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Boleh. Ya. Doa dengan bahasa Indonesia, mudah-mudahan segera sehat. Boleh. Ya. Jadi nggak harus kalau bagi yang nggak hafal, nggak harus sama teksnya. Yang penting mendoakan kebaikan, mendoakan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Banyak doanya Nabi itu. Ini ya sudah 2, ya. Belum yang di searching di Google, tambah wakeh mana. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Juli. Memberikan kurban kepada non-muslim. Memberikan kurban kepada non-muslim boleh atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memberikan kurban kepada non-muslim. Kenapa? Karena itu memang hidangan untuk orang Islam. Dan non-muslim itu seandainya tidak dikasih, nggak akan protes sebenarnya. Cuma karena kita aja yang sungkan. Ustadz, apakah boleh? Kan ada yang mengatakan boleh. Kalau misalkan ditanya ada, kalau dalam ilmu fikih pasti ada. Ya, seperti yang disampaikan misalkan oleh Ustadz Abdul Somad. Boleh memberikan, ya. Disampaikan oleh Ustadz siapa? Boleh memberikan. Tapi kalau saya, karena yang saya baca kitabnya itu tidak boleh,
tetap saya mengatakan tidak boleh. Ya monggo kalau misalkan tetap mau pakai yang mengatakan boleh, nanti kalau tidak sah kan tinggal sendiri-sendiri pertanggungjawabannya kan gitu. Memberikannya saja itu tidak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i. Memberikannya wajib dalam keadaan mentah. Wajib dalam keadaan mentah. Memberikannya bukan dalam keadaan mateng. Kalau dalam keadaan mateng itu namanya akikoh. Kalau kurban dalam keadaan mentah. Kalau mau dimasak harus jelas ini miliknya siapa, pembagiannya. Jangan cari dalil yang membolehkan, tapi nggak mau ngaji. Banyak yang model kayak gitu itu. Ini loh ada dalil yang membolehkan dimasak. Iya itu pendapatnya siapa, kan gitu kan. Makanya ngaji biar ngerti. Ada yang curhat ke saya, nyampaikan, ya kayak gitu itu. Nyari pendapat yang membolehkan pokoknya untuk pembelaan dirinya yang salah itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ustaz, Ya. sebenarnya di Indonesia itu ada berapa mazhab? 4 itu memang hanya diakui atau sebenarnya kemungkinan itu masih ada ruang ya? Kok bisa 4 ya? Mazhab. Ya, mazhab Syafi'i. Mazhab itu banyak Pak Herman. Banyak ya? Bukan cuma 4. Yang tertulis oleh murid-muridnya, kitab-kitabnya sampai kepada kita, dan itu sudah terkenal, mutawatir, nyampe dipercaya cuma 4. Mazhab itu banyak. Mazhab Hasan al-Basri ada. Mazhab Ats-Tsauri ada. Mazhab Az-Zahiri ada. Nah itu tapi semuanya tidak tercatat semuanya. Murid-muridnya itu tidak mendokumentasikan. Nah yang terdokumentasikan apa yang disampaikan oleh imam-imam mazhab ini cuma 4 dan sampai kepada kita semuanya. Apa saja? Mazhab Hanafi biasanya di India. Mazhab Hambali di Mekah sekarang. Mazhab Syafi'i di Indonesia. Mazhab Maliki di Maroko. Jadi macam-macam yang nyampe tertulis. Nah di sini ini yang di Indonesia ini mayoritas mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau kita datang ke Ampel, kitab-kitabnya itu kitab Syafi'i ya semuanya. Lebih mayoritas. Tiba-tiba datang orang yang kuliah di tempat lain, Mekah, Madinah, yang bermazhab Hambali. Nyampe ke Indonesia, ceramah, nyampaikan kepada orang-orang yang mazhab Syafi'i. Gini, minum air kencing unta, obat. Bingung akhirnya yang mazhab Syafi'i. Itu kan mazhab Hambali yang mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i haram minum kencing unta. Mazhab Hambali mengatakan boleh. Makanya kalau berdakwah harus bijak, disesuaikan berdakwah kepada siapa. Kalau berdakwah di Indonesia, meskipun ketika belajar itu mazhab Hambali, harus disesuaikan mazhab Syafi'i. Itu orang bijak. Ustadz Abdul Somad itu kuliahnya di mana? Maroko. Mazhabnya apa di sana? Maliki di sana. Tapi ketika nyampe di sini, apakah menyampaikan mazhab Maliki? Tidak. Mazhab Syafi'i itu orang bijak. Contohnya kayak gitu. Jadi 4 yang tertulis itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang jadi 5. Soekarno. Poh wes. Ada lagi pertanyaan? Wes cukup. Sholawatannya nggak selesai terakhir. Kurban. Dalam satu kepanitiaan mazhabnya beda-beda. Ya tinggal ditanya, oke, dalil yang mengatakan boleh, mana kitabnya? Kan gitu. Meskipun pakai pendapat mazhab yang lain, oke, mana kitabnya? Gitu aja. Wes gitu aja, nggak iso jawab. Ya. Apalagi lebih tua dari Pak Iwan ya diantemi Pak Iwan. Apalagi tukang sembelihnya. Suruh ngaji bareng-bareng jadi ngerti. Gak boleh apalagi musola air dibuat cuci mobil. Gak boleh air musola, air masjid, sepeda motor diletakkan di situ dibuat nyuci. Haram.
dibuat nyiram kembang, nggak boleh, haram. Kalau misalnya gini Ustaz, saya nyuci sepeda motor, kan biasanya kalau di luar 15.000, saya infak 50.000, kira-kira itu jadi boleh? Jadi salah satu caranya, kalau korban misalkan Pak Herman ya, kan nggak boleh pakai air masjid itu. Nah ketika sudah kadung pakai air masjid, itu ada solusinya, ganti dengan uang operasional kurban sebagai penggantinya. Berarti kalau nyuci sepeda motor logikanya sama? Logikanya sama, cuma kurang adab. Kok enak ya, ngambil enaknya ya, cuci sepeda motor. Berkontribusi ya? Berkontribusi. Ya tapi ojo Pak Herman, saya nggak merekomendasikan loh ya. Katanya Ustadz boleh nggak ya? Nggak akhlak soalnya. Wes cukup, nggak usah.